Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita mengudara kembali nih, host-host Ya, lama pakai Zoom. pakai Zoom Udah bertemu lama banget, kembali nih. Ham. Udah lama banget kita nggak mengudara. Ada Biasanya siapa, jalan Ham, masih. malam ini, Ham? Nah, hari ini ada saya Irham dari Astra Honda Motor. Terus ada di sana siapa? Aku Nana dari Astra Isuzu. Nah, dan tamu spesial kita hari ini siapa nih? Tebak dong. Yeay. Itu Ya, suaranya udah terkenal ya. Ada Mbak Wina dari Iya, Amalia Astra. salam kenal semuanya. Saya Wina Salam dari kenal. Nah, bisa kenalan dulu sih sama Mbak Wina nih. Kalau Mbak Wina nih sekarang di mana sih kerjaannya? Saya kerja di Masjid Astra ya. Kalau untuk divisinya itu di layanan amal, Mas Irham dan Panana itu kegiatannya melayani, memfasilitasi pengelolaan zakat infak sedekahnya karyawan Muslim Grup Astra. Jadi di sana itu ada berapa divisi Mbak Win kalau boleh tahu secara besarannya? Kalau di Yayasan Amalia Astra ada 3, ada sosial religi yang ngurusin kayak gini Agi gitu, ada di sosial religi, komandannya Bang Pitung, terus ada di kemitraan, ada layanan umroh, akikah, sama AC, dan di yang divisi ketiga ada saya dan Pak Ganjar itu di divisi layanan amal. Masya Allah, berarti infak sodakoh dari teman-teman ini kepulangnya ke Mbak Wina ya? Betul sekali. Itu berarti masuk di Yayasan Amalia Astra dari tahun berapa Mbak Win? Saya itu lahir di YAA ya dari Lahirnya langsung nih, 2018. brojol langsung gitu ya? Tahun 2018. Jadi habis wisuda Ah, September Oktober udah di YAA. terus pandemi 2018 gitu ya? ya? Ya 18. Ya, belum lama ya, Ham. Nah, berarti mulai ikut Agi tahun berapa Mbak Win? Waktu ikut AGI pertama kali di 2019. Jadi karena kan 2018 tuh masuknya akhir tahun ya masuk ya. Jadi baru ngerasain AGI Hmm. itu di 2019. Tapi aku udah tahu AGI dari lama. Jadi Oh, memang taunya dari mana tuh? Tuh, Instagram. Jadi tuh waktu itu follow Instagramnya YAA. Terus ah, kayak loker-loker duta zakat. Tuh ada kegiatan-kegiatan AGI itu udah sering dilihat. Oh ternyata itu kayak Hmm. gini gitu. ah, saat itu saat belum masuk ada pandangan Mbak Wina Eh, sebelum masuk ya? Seru ya, maksudnya kayak kok halal bihalal tapi setiap perusahaan tuh ngirim kontingennya tuh pakai seragam masing-masing kayak gitu. Ada apa sih di AGI? Apakah ada halal bihalal doang atau ada kegiatan lainnya? Kan kadang-kadang suka ngeliatin tekan di ya tuh ada Iya, yang pakai iya. seragam, misalnya muslimah seragamnya ini gitu. Kan maklum ya cewek ya tahu merek ya, sampai segitunya Berarti gitu. berarti memang memang ngikutin ya Mbak Win ya dari dulu gitu ya. Dan kebetulan ada temen juga dulu pernah jadi duta zakat dan Oh, Dan kita malah nggak tahu ya, Ham ya, pandangan iya, orang yang dari luar gitu ya, dari Ham ya. luar betul. Malah ini joinnya dari tahunnya dari luar gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kalau masih ingat nggak Mbak Win? Pertama kali di Agi itu ngapain tuh? Ngurusin apa? jadi pertama kali ngurusin di AGI itu 2019, waktu itu Hmm. bantuin Om Jikri di acara. Oh, kirain nemenin Ya, anak-anaknya Om Jikri dan Mbak Rina. Bantuin dia. kan Mereka waktu jadi itu, acara. kan waktu itu 2 hari ya, kalau AGI yang Heeh. 2019 hari Sabtu sama hari Minggu. Iya, Nah, di hari Sabtunya itu bantuin penjurian yang apa temu DKM itu kan, yang Mm-mm. presentasi kayaknya Jumat Sabtu ya, Ham. Jumat Sabtu ya, Pak. Iya, Iya. Jumat Sabtu kayaknya. Pertama itu bantuin penjurian kayak ngerekap nilai kayak gitu. Iya, Terus iya, yang iya. keduanya jadi panitia Kids Zone. Berarti malah pertama pertama acara ya. Dan sekarang Iya. malah terkenalnya Mbak Wina itu di seksi acara ya. Kayaknya udah mendarah daging sih dari kuliah, megangnya acara terus Oh, iya sih iya atau iya. registrasi gitu. Berarti memang udah spesialis acara. Nah, tahun ini berarti tantangannya apa nih, Mbak Win? Dapatnya ya yang tertulis ya, kan kita nggak tahu ya yang nggak tertulis. Ah, Kalau yang tertulis PDCA, alhamdulillah. Emang di PDCA mau ngapain kira-kira tuh Mbak Win? PDCA mungkin yang belum tahu PDCA kita kasih penjelasan sedikit dulu kali ya. Jadi oke, PDCA itu oke. singkatan ya teman-teman semua. Jadi PDCA itu singkatan dari Plan, Do, Check, and Action. Salah satu proses untuk memecahkan masalah biasanya sih dipakai di perusahaan, tapi juga bisa diterapkan di AGI kayak gitu. Nah, Hmm. kalau ngapain di PDCA,
sebenarnya panjang sih PDCA itu, mulai dari kita bikin plan di perencanaan, terus kita ngelaksanain rencana-rencana yang tadi udah kita rencanakan gitu ya di planning cycle mungkin, atau enggak sekarang nih kita lagi bikin podcast ini juga masuk ke plan juga, ya kan, ngobrolin kira-kira PDCA tuh ngapain gitu kan, terus dicek lagi apa yang udah dilakuin dan kita evaluasi, dicek itu, lalu perbaikan-perbaikannya bisa kita terapin di action. Wis. Berarti kan sebenarnya kalau di AGI itu PDCA-nya udah ada belum dari tahun lalu dulu, Mbak Win? Kalau dari yang sudah dilakukan itu sebenarnya udah ada PDCA, cuma memang belum ada PDCA-nya gitu. Nah berarti kalau Mbak Win nih cita-citanya nih, karena diamanatkan megang PDCA, apa yang mau bikin beda tahun ini dari tahun-tahun kemarin? Mungkin lebih ngerapihin dari plan-nya kali ya. Jadi dari plan ini tuh rapih dari sisi dokumentasi, dari sisi perencanaan. Jadi kita tahu nih di plan itu kita mau ngapain di AGI. Yang tahu tuh nggak cuma kita aja, tapi seluruh relawan yang terlibat. Terus kira-kira di AGI ini siapa aja sih yang terlibat? Relawannya kah? Pesertanya itu mau siapa? Stakeholder yang mau dilibatkan itu siapa? Kayak gitu. Jangan sampai kita bikin rencana tapi yang mau kita libatin kita nggak tahu siapa. Terus kapan-kapan aja sih mau dilaksanain? Jangan sampai, kalau biasanya kita dibantu Trello nih, tantangannya tahun ini tuh kita belum pakai Trello, kita coba improve pakai yang lain. Bukan improve sih itu namanya sebenarnya. Membumi. Nah itu berarti tantangan kan, harus kayak gimana jadwal atau rencana-rencana itu nggak tumpang tindih, dan nanti timnya Mas Irham nggak kelabakan gitu kan. Nah ini kan tadi kan kita udah ketahuan ya, kendala yang ataupun challenge yang sudah di depan mata itu adalah penggunaan tools yang kita harus beradaptasi gitu. Jurus apa nih dari Mbak Wina? Kira-kira dengan perubahan ini kan pasti kita berapa ratus orang yang terlibat di dalam sini yang biasanya sudah ada satu haluan, satu tempat buat berpegang gitu ya. Nah, gimana caranya nih kita menghadapi perubahan tools ini ke depan? Kemarin kan dicoba-coba tuh pakai link yang semua berkas ataupun dokumen itu jadi satu. Jadi tinggal dilihat mana-mana aja yang masih diisi. Yang paling PR-nya di PDCA adalah ngingetin siapa-siapa aja koordinator dari setiap PIC kegiatan. Jadi enak tuh follow up-nya, udah sampai mana ngerjain plan-plannya kayak gitu. Jadi di dokumen-dokumen tadi itu lengkap tuh, mulai dari rancangan budget, timeline, target, kegiatan atau programnya, sampai ke calendar of event-nya gitu. Jadi kalau udah ada calendar of event, enak nih kita reminder si PIC-nya. Jadi nanti aku akan setting gitu ya, selain di Excel tadi ya, worksheet ya, langsung di kalender dan di tag ke PIC-nya langsung, jadi nggak lupa ya. Bisa kalau di kalender itu. Langsung kebayang email notifikasi dari Mbak Win ini. Bahaya nih. Kayak kan di diri saya sendiri ya, jadi walaupun nggak ada tekan email misalkan kegiatan atau meeting, itu biasanya kegiatan-kegiatan yang memang nggak ada undangannya suka saya buat, soalnya suka lupa kan, kita tuh namanya juga manusia sih, harus ada remindernya gitu. Nah berarti kalau kita ngomongin planning, kita kan dalam waktu dekat ini akan ada sesi planning cycle ya Mbak Win ya, perencanaan buat tahun depan. Mungkin nggak sih tools-tools ini ataupun cara kerja ini kita mulai dari memplanningkan acara planning kita besok? Bisa banget ya. Nanti disiapin paling kalau tahun lalu kan itu sebelum kita presentasi planning program kan kita dikasih slide kosongan ya, kira-kira mau ngapain aja gitu. Jadi semua divisi itu terstruktur, mulai dari rencananya mau program apa, tujuannya mau apa, outputnya mau apa, yang kayak gitu-gitu. Oh, yang one sheet proposal ya, Mbak Wina? Iya, nah itu tuh sebenarnya berguna banget sih buat guideline kita ya, maksudnya ngebuat program kita tuh ada arahnya gitu, jadi nggak salah-salah bikin program, jadi program itu benar-benar bisa keukur. Kayaknya bisa dipakai lagi itu ya, one sheet proposal. Itu dari Mas Burhan itu template itu. Nah, iya, itu menarik ya, one sheet proposal. Cuman memang kalau ngobrolin yang kemarin ya, kan kita PDCA ya, plan do check action aneh ceknya. Tahun kemarin itu kendalanya adalah ternyata banyak yang belum terbiasa untuk membuat one sheet proposal. Jadi kendalanya bukan ideationnya, tapi bagaimana menuangkan dalam one sheet proposal gitu. Oh ternyata harus ini ya. Nah
template-template itu mungkin nggak kalau kita sebar dulu sebelum acara hari H, jadi koordinator tuh udah kebayang di sana gitu. Memungkinkan banget sih. Bahkan tuh tahun lalu Wina kan megang workshop juga ya. Jadi Wina tuh bikin 2 PowerPoint, yang satu yang sesuai template, yang satu ala ala Wina gitu. Hmm. Jadi memang waktu menjelaskan itu ala Wina, tapi untuk melaporkan itu pakai template kayak gitu tuh bebas sih sebenarnya. Hmm. Stylenya masing-masing ya lah ya bikin program. Pasti teman-teman kayak males lah atau apalah gitu kan. Ini nanti aja gitu. Biasa kayak gitu kan. Nah, nanti tatonya udah mau acara, udah Udah selesai mau baru acara. bikin. Iya. Nanti kuncinya sih mereminder sih dari jauh-jauh hari ada template yang mesti diisi, terus paling pendekatan personal sih penting ya, jadi nggak di grup doang. Betul, Kebayang betul, sih, betul. ini keren banget ya, karena kan memang kita hashtag kita dulu adalah menjadi profesional Muslim Astra ya, bahwa memang kita berkegiatan bikin acara ya harus bagus gitu, memang harus benar secara pengelolaannya supaya outputnya maksimal gitu ya. Iya. Kalau sempurna mah ya pasti ada tambal sulam, ada yang harus diimprove, tapi kita harus bisa maksimal dengan resource yang ada. Karena kita kan full ya dari kita untuk kita, nggak pakai, biasanya tuh nggak pakai IO acaranya, yang ngadainnya juga gitu. Dan benar-benar ideationnya dari teman-teman kita sendiri. Nah, kalau dari Mbak Wina sendiri kan tahun kemarin seksi acara gitu ya. Sekarang nanti ditugaskan di PDCA-nya. Kebayang nggak apa hal-hal yang sebenarnya waktu Mbak Wina jadi seksi acara yang sebenarnya ini dari tim PDCA nih harusnya bisa controlling di sini nih, tapi karena nggak ada tim PDCA yang fokus menjalankannya, makanya di tempat Mbak Wina yang dulu ininya masih kurang nih gitu. Mungkin bukan di tempat Wina kali ya, maksudnya dari secara keseluruhan kali ya. Keseluruhan misalkan boleh. Secara keseluruhan tuh mungkin ada beberapa divisi yang semuanya tuh serba dadakan, bikin Iya, apa-apa iya, tuh iya. yang satu kayak gitu. Bagus sih hasilnya, tapi kalau misalkan bisa lebih dipersiapkan, itu pasti akan lebih bagus lagi. Dan Hmm. tenaga kita itu bisa bisa lebih maksimal lagi kalau misalkan nggak dadakan kayak gitu. Kemarin banyak banget yang BH-BH tuh H-1 deh baru ngejar-ngejar semua. Maksudnya nggak di acara doang, di semuanya jalan Iya, lihat, betul. terus di bagian apa souvenir segala macem kayak gitu. Ya ya, kebayangnya memang sistem dadakan itu banyak sebabnya gitu ya. Apakah baru kepikiran ataukah memang orangnya baru sempat kepegang. Bahkan baru ada relawannya gitu kan, maksudnya nggak nyata kita tuh butuhnya 10 loh, bukan 5. Nah itu kan harus direncanain dari plan itu kan, jadi nggak dadakan tiba-tiba 10 gitu, kita nyari lagi Hmm. briefing, itu kan butuh waktu juga. Hmm. Kalau kebayangnya Mbak Wina nanti akan ada semacam review rutin kah? Apa trackingnya nanti Mbak Wina dan masing-masing area kah? Atau gimana untuk tahu progres dan apa status kita? Biasanya nih kalau misalkan Wina di PDCA itu akan nge-reminder Hmm. sebelum pelaksanaan ya, baik di Hmm. grup maupun di personal chat ke kepala divisinya gitu, ke divisi apa ke koordinatornya kayak gitu. Terus kalau selama sebelum itu paling ditanya sih persiapan apa, kendalanya apa yang mesti di support, jangan sampai kayak tiba-tiba MC-nya nggak ada kayak gitu. Walaupun belum pernah terjadi sih. Atau misalkan ada kendala kayak jaringan ya kayak gitu. Itu kan Hmm. harus latihan dulu. Jadi sebelum acara tuh biasanya ya diinfoin, coba latihan dulu deh, ngetes jaringan 15 menit aja. Biasanya kan ketahuan ya suara kita tuh stabil atau enggak, gambar untuk misalkan mau ada workshop online tuh bisa maksimal kayak gitu. Jadi lagi-lagi memang pas saat pelaksanaan pun kita perlu perencanaan dalam melaksanakan kayak gitu. Jadi kita gladi resik dulu lah kecil-kecilan. Ya, ya, ya. Di kepala tuh banyak yang, wah, ini seru nih, ini bakal seru nih di titik ini, di titik ini. Cuman memang kita harus jalanin ya, kita coba, kita trial and error nanti gimana nih di tahun ini. Karena setiap tahun pasti ada yang seru, ada yang baru ya, ada yang buat kita coba-coba. Ya itu benar banget sih. Jadi sekarang mah diterima tantangannya dan kayak inget banget tahun lalu tuh saya sempat berantem ya sama Pak Ganjar waktu ngomongin jelajah Amalia bentukannya mau kayak gimana. Itu tuh benar-benar bongkar pasang banget SDM di dalamnya. Akhirnya menemukan
satu tim yang solid ya dari Mbak Nun, akhirnya dan Iya. berjalan dengan bagus kayak gitu. Emang awalnya mesti nyari bentukan dulu, kayak PDCA ini kan pasti nanti nyari bentukan dulu, mana yang sistem-sistem atau tools-tools yang bakal diterima sama teman-teman, mana yang memang ini nggak usah lah terlalu ribet, nanti bisa diminimalisir tools-toolsnya biar bisa cepet teman-teman tuh makainya kayak gitu. Nah, berarti nanti di tahun ini Mbak Win tetap ada di acara juga dan di PDCA atau dicabut dari acara fokus di PDCA? Saya yakin 100% saya pasti masih di acara. Iya, 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 iya. Enggak, acara kan hanya di halal bihalal, ya kan itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi aman lah. Bismillah. Nih Mbak Wina jawabnya cepet-cepet banget, ini pertanyaan stok makin habis ini di tadi. Oh, Iya. udah pelan-pelan deh. Sambil mikir. Dan kalau aku gini sebenarnya aku jadi apa ya, nggak ada pertanyaan, tapi memang ini harapan kita selama ini sampai ke AGI yang ke-15 kita baru punya baru ada personil PDCA yang kuat ya, karena memang satu memang tahu tentang PDCA dan manfaatnya, gimana caranya menjaga acara, menjaga teman-teman semuanya, tapi juga tahu tentang AGI, tentang Yayasan Amalia Astra, tentang semuanya gitu kan, Ham. Dan ya Bismillah tahun ini rasanya udah ketemu dan harusnya lebih mudah ya, bukan menjadi lebih berat, tapi dengan ada yang jagain ini harusnya lebih mudah, dimaksudkan begitu kan ya Mbak Vina ya. Iya, Bismillah, Insya Allah. Dibantu sama Pak Nana sama Mas Irham. Siap. Ayo, ya, pertanyaannya udah lagi masih bisa menjawab ini, Solo nih. Udah pengen kerja aja sih sebenarnya. Ya, sebenarnya gitu Mbak Win. Kebayang kita mulai apa namanya? Karena kalau di saya sendiri gitu ya, energi buat spend di AGI itu semakin tahun semakin harus dipilah mana yang efektif cara kerjanya, mana yang kurang efektif ya dalam hal koordinasi dan komunikasi. Oh yaudah kita bisa stretch tarik dari sekarang. Oh yaudah kita mulai aja nih, kayak mulai di Excel sheet-nya kita jalan dari sekarang. Agenda tadi calendering, apakah kita mau pakai Excel aja di lisin atau ya spreadsheet di lisin aja, atau memang kita mau pakai kalender. Ya udah kita tes aja dari sekarang, dari mulai meeting kecil, dari mulai PDCA besok, pembagian kamar, apa segala macam yang bisa kita mulai pakai dokumen yang tersentralisasi, minimal secara changes-nya orangnya udah mulai oke. Pokoknya apa-apa ada di situ. Kemarin ingat di acaranya temu DKM kemarin ya yang pakai Linktree itu menurutku luar biasa bagus sekali ya. Jadi orang tuh minta ini, minta itu, dokumentasi ada nggak, ini ada nggak, itu ada nggak, pembagian kamar gimana, udah pokoknya buka Linktree itu kelar semuanya. Itu bagus banget ya buat dan komunikasi. Anak sekarang gitu. Dan anak sekarang. Dan karena orang pun mau kita tempel, mau kita apa, tetap aja di handphone gitu ya. Cepet, gampang, dan kalaupun misalkan ternyata ada suatu info apapun ya kita bisa langsung taruh juga di situ on the spot. Iya, dan bisa diedit juga sewaktu-waktu mau ada perubahan atau penambahan informasi. Nah betul itu yang biasa yang kemarin dilakukan dari panitia ke para tamu undangan. Nah kita ini panitianya aja udah kayak tamu undangan banyak banget. Nah ada bagusnya juga kalau kita dari awal udah langsung di situ, dokumen apa ada di situ, dokumen apa ada di situ. Kalau yang aku rasain penyakitnya di tahun kemarin, atau bukan penyakit, kendala di tahun kemarin adalah masing-masing udah taruh di Google Drive sih, tapi di Google Drive-nya masing-masing. Jadi begitu mau nge-refer cari filenya, aduh di Google Drive-nya masing-masing gitu, agak kesulitan. Nah, kalau memang gayanya itu nggak bisa dirubah ke dalam foldernya kita, minimal linknya udah tersentralisasi di dalam satu spreadsheet. Ini link untuk dokumen apa ada di mana gitu ya. Dan tahun ini malah kita mulai dari Google Drive kosong dan memang udah di-share sejak awal, harapannya bisa mancing teman-teman untuk pakainya di situ ya. Betul, grup panitia atau apapun udah nge-refernya ke sana semua. Dari mulai besok nih kita latih. Kalau misalkan ada apa jadwal, misalkan besok nih ada jadwal keberangkatan, taruh di sana. Rundown, planning cycle taruh di sana, file kerja semua taruh di sana. Jadi kita startnya langsung sejauh mungkin supaya nanti nggak terseret-seret
masalah di filing lagi udah benar-benar ngerjainnya gitu biar lebih Ya, efektif. memang agenda besar pertama ya di planning cycle itu rasanya ya Ham ya Mbak Wina. Iya, benar. Ini pas banget ya Pak ya momentumnya ya. Pas ada Mbak Wina, pas Trello-nya lagi nggak ada. Jadi kalau nggak ada PDCA-nya ini bakal berat banget tahun ini gitu untuk koordinasinya. Emang pas relo nggak berat. Agak lumayan ada betul sih minimal. Ini kayak balik lagi ke zaman dulu kalau nggak ada orang bantuin ngisi, nggak ada yang bantuin jagain. Kalau di Trello kemarin, aku kalau ngingetin ya dimension gitu. Makanya kemarin nyoba beberapa tool, kita coba-coba open project, terus kemudian ada yang punyanya Microsoft. Yang jadi masalah nggak bisa mention di komennya, itu tuh yang jadi masalah. Nah, mungkin balik lagi ke Google Sheet ini, Google Sheet sebenarnya masih bisa komen ya Ham ya. Bisa Komen komen. di Google Sheet dan bisa mention itu, mungkin akan pakai di situ nanti. Hmm. Jadi kebayang nih, PR-nya banyak banget di sebelum planning cycle. Iya. Banyak banget, apalagi konfigurasi planning cycle-nya agak berbeda ini. Aku juga kemarin sempat nanya beberapa kali gimana yang dibayangin di awal sih, untuk planning cycle ini akan ngeluarin apa gitu. Agar kita bisa support apa gitu. Nah, kalau dari Pak Nana, mungkin di planning cycle besok ini, apa yang sudah bisa kita support secara dari PDCA-nya supaya udah mulai jalan? Besar harapanku ya karena ada Mbak Wina itu, makanya kemarin begitu baca PDCA Wina, wah cocok banget. Bismillah, langsung jadi semangat untuk bikin episode ini Ham. Wow, wow. Itu aja sih. Karena lihat ini awalan ngawalinya gimana apa segala macam. Kan biasa kita cari kunci-kunci ya. Kita ini kuncinya apa, kuncinya apa. Nah, dan memang Agi itu beratnya per tahun itu kan pasti ada beban-beban khusus gitu ya. Apalagi kalau setelah di tahun lalu gitu kita ngelewatin aginya cukup seru gitu. Aduh, tahun ini ngapain? Itu tuh berat gitu. Jadi lihat celah-celah, lihat tanda-tanda ke depan bakal ini jadi kunci itu tuh memang me- ya senangnya di situ Agi itu. Dan dari susunan kemarin, aduh ini orangnya masih yang lama-lama, yang berangkat aja juga terbatas. Lah nanti di sana ngomong apa kalau teman-teman yang ini mah ini teman-teman biasa ini. Oh, aduh nggak ada anak-anak baru nih. Nah, tapi lihat celahnya, wih ada Pawina di PDJA. Nah itu tuh yang kemarin bikin semangat, salah satunya itu Ham. Itu Hmm. aja Ham. Kalau bentuknya gimana itu belum ketahuan. Tapi ini tadi dari diskusi Mbak Wina juga semangat untuk ngurusi PDCA itu udah modal modal besar gitu. Ya, karena memang orang PDCA itu satu skill set sendiri ya Pak ya. Benar, Kalau di kantor juga memang ada posisi khusus PDCA officer, kalau betul di betul. bidang kejuruan, kalau di project management juga ada project controller, ada juga Iya, scrum master yang memang tugasnya buat jagain. Ya, alhamdulillah sekarang kita ada satu spesialis ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa ngebantu teman-teman kita yang mau belajar tentang PDCA di kantor ataupun di organisasi seperti apa. Kan memang ya kita buat belajar di sini gitu ya. Selain belajar eventnya ya belajar mengelola event itu sendiri gitu. betul betul. Jadi kan kebayang sih sebenarnya teman-teman itu semuanya pasti punya jabatan masing-masing dan dengan ini ya aku yang kebayangnya ya wah ini baru ini nih Agi ada project manajernya. Lagi beneran Iya, project manajemennya. ya ya Oke oke. mungkin itu sih Kalau Ham. dari Mbak Win butuh template apa gitu yang mau dicoba dalam waktu dekat biar kita mulai bisa siapin filenya kita uji coba gitu. Paling ini sih yang one sheet proposal itu, tapi nanti mau coba bikin template yang lebih kekinian ya. Oke, Maksudnya, maksudnya ya diganti desain-desainnya sedikit kayak gitu. cakep, Luar Terus biasa ya. calendar of event cakep. mau dioper. Jadi kalau calendar of event tuh biasanya kita bikin setiap divisi itu nanti paling beda warna ya. Nanti dia warnain sendiri aja, atau nanti kalau misalnya ada yang agar warnain nanti kewarnain biar ke kelihatan. Kayak kalau waktu di Trello kan kelihatan nih mana-mana aja yang punyanya Aquazone, mana-mana aja yang punya Ah,
kayak gitu. Cakep. Berarti nanti pada saat planning cycle kita udah muncul ya. Mungkin sebelum planning cycle kalau mau di-share langsung kita coba isi-isi, coba aja langsung mauin Iya, supaya kita bisa. boleh. Ya boleh agar pra- 2 minggu lagi kan ya? Mm, Planning cycle tuh 2 minggu lagi nggak sih? betul. Oh ya, aman. Yang tadi Mbak Wina bilang, wah 2 minggu lagi, iya. Ya udah, oke. Tiba-tiba besok. Biasanya kan gitu, oh masih lama. Itu Pak kok 2 minggu HBH yang lagi paling. sih? Iya dong Pak, minggu depan kan itu dulu ada acara, minggu depannya baru. Planning cycle itu bukannya tanggal 20-an ya, Ham? Iya, 19. 19 ya. 19-20. Mm-mm. Iya, 2 mingguan lagi lah ya, kurang lebih. 3 Ya, lah ya. ya. Iya. Mm-mm. Oke, bismillah. Cukup, Oke, Ham? oke. Iya. Aduh, merinding dangdut ya. Pengen Iya, melaksanain AGI tahun iya. ini karena banyak impian dan Alhamdulillah. banyak yang bisa kita coba dan ya akhirnya ada yang selama ini mengganjal, satu titik yang mengganjal. Sebenarnya kalau di saya satu lagi tuh tentang kepanitiaan. Kalau itu bisa dapat tahun ini juga, wah tahun ini puas banget ya secara Dikit-dikit lah, struktural Ham. lengkap. Mungkin dari Mbak Win nih sebagai closing kita ada harapan nggak dari teman-teman panitia AGI terutama untuk pelaksanaan AGI tahun 2025 ini? Harapannya semoga tahun ini AGI semakin bertambah relawan ya. Maksudnya bertambah dari sisi personelnya, bertambah juga dari sisi kemampuannya kayak gitu ya. Terus sama peserta yang terlibat juga lebih banyak dan perusahaan-perusahaan yang belum pernah ikut AGI tahun ini bisa ikut AGI. Makanya kemarin agak nyolek-nyolek dikit kan soal sosmed ya. Karena tahun ini tuh sayangnya di AGI ke-14 itu kita nggak ada highlight AGI 14 di sosmed kita. Nah, nanti bisa dicek sendiri deh sosmed AGI itu biasa ada highlight dari AGI 14, 13, 12 tuh kemarin tuh nggak ada. Ya, Kayak gitu. ya. Ya, semoga AGI bisa menjadi rumah baru, keluarga baru buat teman-teman karyawan Muslim Group Astra dan jadi ruang buat bertumbuh dalam kebaikan gitu. Nah, teman-teman podcast AGI itulah Mbak Wina dengan semangatnya ber-PDCA di AGI 2025. Ya sesuai hashtag kita ya, udah saatnya kita beraksi. Semoga AGI tahun ini, tahun 2025 yang kita akan persiapkan ini menjadi keberkahan buat kita bersama demi mengembangkan Islam di Astra ya. Amin. Nah, supaya berkah juga, kita tutup podcast episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Nana, Mbak Wina. Sampai jumpa kita di Planning Cycle AGI Sama-sama. 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast AGI, saatmu beraksi.